A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Petaka Sejengkal Tanah. Cerita ini ditulis oleh Jasmine Pramestia. Sebelum masuk ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Flashback off. Turia menangis. Ketika sampai di sungai, dia berusaha mencari keberadaan tubuh suaminya. Sial, jasadnya telah hanyut. "Kang Mas!" Pekik Tutur memekakkan telinga. Guntur bersaut-sautan. Hujan turun kian deras. Perempuan itu meraung sepuasnya dan tidak ada seorang pun mendengarnya. Tutur berlari di atas batu-batuan di pinggir sungai mengejar tubuh suaminya yang terombang-ambing air. Air keruh dan mengalir lumayan deras. Ditambah lagi air sungai meluap. Lengkap sudah kesulitan wanita malang itu. Cahaya dari senter kecil miliknya mulai meredup karena baterainya akan habis. Turia tidak berputus asa. Dia mengejar jasad suaminya yang semakin jauh. Dia pun tidak peduli betapa sakit kakinya terantuk batu hingga mengeluarkan darah. Tenang saja, hujan telah menghapus jejaknya. "Kang Parto! Kang!" Dia terjatuh. Kedua lututnya terkena batu. Sakit bukan main, nyilu. Tubuh Parto dibawa arus sampai sejauh 2 kilometer. Ketika sampai di hulu sungai yang dalam, Tutur tidak berani menggapai jasad suaminya. Mana gelap, sunyi dan dingin. Tubuh perempuan setengah abad itu pucat kedinginan. Menggigil hebat hingga bergetar seluruh tubuhnya. Kedua telapak tangannya ikut mengkerut. "Kang!" serunya berputus asa. Turia hanya memandangi jasad suaminya, ingin menjemput jasad suaminya ke tengah-tengah sungai. Tapi dia tidak pandai berenang. Dia juga takut mati sia-sia. Sebelum menuntut keadilan untuk suaminya, Turia mengedarkan pandangannya mencari kayu panjang untuk menarik jasad Parto. Akan tetapi, dia tidak menemukan apapun selain hamparan batu-batuan sungai. Lagi, Guntur tidak berhenti menyaringkan suaranya di angkasa. Disusul cahaya kilat yang membahana. Perempuan setengah abad itu menangis, meraung dan menjerit memanggil nama suaminya. 1000 kali nama disebutkan, tapi Parto tidak kunjung bangun dari tidur panjangnya. Dia berselimutkan air sungai yang terus memutar dan menggulung tubuh Parto. Turia bergegas berdiri mengusap air mata. Dia tidak ingin menangisi suaminya. Percuma. Jasadnya tidak akan bisa ditarik tanpa bantuan para warga. Tutur berlari meninggalkan sungai mencari bantuan ke rumah-rumah warga. Langkahnya semakin panjang agar jasad suaminya segera dievakuasi. Kasihan, dia kedinginan di sungai. Tutur menelusuri jalan setapak, gelap dan berkerikil. Kaki telanjangnya dibiarkan saja menjejakkan kaki di atas tajamnya batu-batu kecil. Tangisnya sudah kering. Sekarang bagaimana caranya agar suaminya lekas dibawa pulang ke rumah? "Tolong! Tolong!" Turia berteriak-teriak manakala sudah mendekati rumah-rumah warga. Sialnya senter terlempar jauh hingga masuk ke semak-semak. Peduli setan. Dia enggan mengambil benda kecil yang menyusahkan itu.
Kenapa harus jatuh ke dalam semak-semak? Menyusahkan saja. Perempuan berkebaya merah lusuh itu terus saja berlari, tidak peduli betapa sakit kakinya. Selain kaki sakit, ada hatinya yang terkoyak. Belahan jiwanya telah pergi di tangan orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan. Satu persatu pintu rumah warga diketuknya. Namun, tidak seorang pun terbangun. Bagaimana mau bangun? Hujan turun tanpa henti, disertai angin dan gelegar guntur. Dingin tentunya membuat orang-orang terlalu lelap tidur di dalam hangatnya selimut mereka. Turia terduduk di depan pintu warga. Dia berputus asa. Mengapa tidak seorang pun mau membukakan pintu untuknya? Bibirnya mulai pucat kebiruan. Mulutnya bergetar sampai gigi terdengar gemeletuk. Perempuan bertubuh sedikit berisi itu beranjak dari duduknya. Jangan gunakan waktu untuk menangis. Sadarlah. Dia menyugar rambut panjangnya ke belakang, membenahi ikatan rambut. Rambutnya yang mulai acak-acakan menutupi sebagian wajah tuanya. Muslih, lirihnya. Dia membalikkan tubuhnya. Turia sudah putus asa. Dia ingin pulang memanggil kedua anaknya. Nih Tutur, ada apa? Suara seseorang membuat langkahnya terhenti. Pemilik rumah rupanya membukakan pintu. Din, bantu aku. Dia menangkupkan kedua tangannya di dada, memohon pada lelaki 30 tahun di depannya. Ada apa? Malam-malam begini datang ke sini. Nurdin keheranan. Turia mempersingkat waktu. Dia menceritakan apa yang dilihatnya, termasuk ketika kawanan Juragan Karso membuang suaminya ke sungai. Setelah mendengar cerita dari perempuan setengah abad itu, Nurdin ikut membantu membangunkan beberapa orang menuju lokasi. Ada yang bangun dan ada pula yang melanjutkan tidur beralasan karena dingin. Dan sebagian dari mereka tidak percaya jika Juragan Karso berbuat sekeji itu. Pukul 3.00 pagi dini hari, orang-orang berbondong-bondong menuju ke sungai. Sebagian dari mereka membawa obor dan senter sebagai alat penerangan. Turia pun membangunkan kedua anaknya untuk menjemput sang ayah. Di sepanjang perjalanan, Nirmala menangis pilu. Begitu juga dengan Muslih. Dia masih belum percaya dengan apa yang diceritakan ibunya. Setibanya di sungai, tubuh Parto sudah tidak ada di sana. Tubuhnya tenggelam ke dasar sungai ataupun hanyut semakin jauh lagi. Di mana jasadnya nih Tutur? Teriak orang-orang. Tadi di sana, ucap Turia. Mana? Tidak ada. Suara mereka terdengar lantang karena bersaut-sautan dengan suara gemercik air yang deras. Hujan mulai mereda menyisakan gerimis-gerimis kecil yang masih setia turun dari langit. Cahaya senter disorotkan ke arah pusaran air yang bergejolak dan bergerak ke permukaan air. Air sungai meluap menyulitkan untuk segera mengevakuasi jasad Parto. Apa Nyai tidak salah lihat? Tidak, aku tidak salah lihat. Ketika suamiku dibunuh, terlihat sangat jelas mereka lah yang membunuhnya. Lalu mereka membuang tubuh Kang Parto ke sungai. Turia memandangi orang-orang itu satu persatu. Jangan asal menuduh Nyai. Tahu sendiri kan bagaimana kejamnya Juragan Karso. Tapi apa yang aku lihat benar adanya. Suamiku dibunuh oleh mereka, lalu jasadnya dibuang ke sungai. Nirmala merangkul bahu ibunya. Meskipun hatinya rapuh, dia tahu persis bagaimana perasaan ibunya yang hancur.
Nirmala harus kuat demi ibunya. Mana? Sekarang saja tidak ada jasadnya di sini. Kalau kami disuruh mencari dan menyelam sepagi ini, maaf, tidak bisa. Ini masih gelap, tolak beberapa orang. Lagi pula airnya sedang meluap. Kami tidak berani dan takut tenggelam. Bukannya menolong malah mati juga, papar mereka. Berbagai pertimbangan dan takut membahayakan keselamatan orang yang menolongnya, Turiah pasrah. Terpaksa dia dan kedua anaknya menunggu pagi. Kalau kalian mau mati tenggelam, mati sajalah sendiri. Yang pulang ikut denganku sekarang, seru Herman. Beberapa orang mulai meninggalkan Turiah dan kedua anaknya di sungai. Maaf nih tutur. Nurdin mengusap-usap bau perempuan itu. Sepi. Semua orang kembali pulang. Tinggallah perempuan setengah abad itu dan kedua anaknya. Bapak, Pak. Nirmala tidak berhenti menangis. Dia terpukul atas kehilangan ayahnya. Tidak ada lagi yang melindunginya dari gangguan juragan Karso. Ketiganya duduk di atas batu saling berdempetan dan berpelukan, menangis dalam pelukan. Ketiganya melempar pandangan ke arah air yang seolah-olah sedang mendidih. Air berwarna keruh, mirip dengan putih susu oranye. Kita pulang saja dulu, Bu. Ibu harus mengganti pakaian supaya tidak sakit, saran Muslih. Turiah menggelengkan kepalanya. Dia menolak. Ibu akan menemani bapak di sini. Kalian pulanglah. Sesudah sholat subuh, datanglah kemari, pesan ibunya. Muslim menggenggam tangan adiknya. Pulang dulu yuk. Nanti kita kesini lagi. Sang adik merasa keberatan meninggalkan ibunya di sini sendirian. Tapi, Ibu, pulanglah kalian. Sholat dan berdoa agar jasad bapak segera ditemukan. Gadis yang memakai jilbab berwarna hijau tua itu menatap tajam ke arah ibunya. Dirinya marah karena telah mengusirnya. Sebenarnya Nirmala ingin menemani ibunya. Tapi benar apa yang dikatakan Turiah. Mereka harus sholat subuh kemudian mendoakan sang ayah agar cepat ditemukan. Singkat cerita, pukul 6 pagi orang-orang berduyun-duyun pergi ke sungai, menyaksikan proses evakuasi pengangkatan jenazah Parto dari dalam sungai. Isak dan tangis keluarga mengharu biru ketika pengangkatan jenazah dari dalam sungai. Parto ditemukan tepat jam 6.40. Jasadnya terselip di antara bebatuan besar di dasar sungai dan ditemukan dalam keadaan kaku mirip seperti batang kayu. Luka sayatan tampak seperti serat kain yang terkoyak. Berwarna putih-putih kemerahan, tubuhnya pucat dan dingin. Selain luka di leher, ada luka di wajahnya, bekas ditinju dan disayat dengan silet. Hampir-hampir wajahnya tidak dikenali karena rusak dan dipenuhi luka. Kang Parto, Bapak. Tubuh perempuan setengah abad itu lemas seperti selembar kertas yang terombang-ambing ditiup angin. Putranya lah yang mengangkat jenazah ayahnya, lalu menggotong dan meletakkan di atas batu-batu kecil. Orang-orang semakin ramai berdatangan dan memenuhi seisi sungai. Ada yang penasaran, menduga-duga dan ada yang merasa kasihan. Jenazah sang suami dipeluk Turiah. Perempuan itu tidak peduli jika orang-orang memerhatikannya. Ayo kita urus jenazahnya. Cepat dikebumikan. Kasihan, kata Pak Tatang selaku ketua RT di desanya.
Jasad Parto digotong orang-orang menuju rumahnya. Turia dipapa Nirmala dan seorang tetangganya. Semua otot-ototnya terasa lemas seakan bumi yang dipijaknya berputar. Turia berduka dan kedua anaknya sangat kehilangan sosok ayahnya. Kenapa dia tenggelam? Kayaknya dia mati dibunuh. Ada bekas luka sayatan di lehernya, bisik orang-orang. Kasihan, siapa ya yang kira-kira membunuhnya? Istrinya mungkin. Mana mungkin dia tahu Parto dibuang ke sungai malam-malam. Segelintir orang membicarakan tentang kejanggalan kematian Parto. Turia membisu, hanya mendengarkan ucapan orang-orang yang berprasangka buruk di belakangnya. Bahkan mereka tega dengan terang-terangan bahwa dirinya lah pelaku sebenarnya. Percuma dijelaskan, pada malam kejadian itu tidak ada saksi kecuali dirinya sendiri. Mana mungkin orang akan percaya? Ketika sampai di rumahnya, orang-orang bergotong royong membantu mengurus jenazah Parto. Ada yang menyiapkan minuman di dapur, menyiapkan papan untuk penutup jenazah, dan ada yang bertugas sebagai penggali kuburnya. Nyai, jenazah Kang Parto mau dikuburkan di mana? Tanya Junet. Bukannya menjawab, perempuan setengah abad itu terdiam sejenak sambil memikirkan akan dikuburkan di mana jasad suaminya. Kuburkan saja di belakang rumahku. Tutur tersenyum penuh misteri. Yang sana, tunjuk Junet mengarahkan jari telunjuknya ke arah tanah yang beberapa hari lalu sempat diributkan mendiang Parto. Iya, kenapa? Oh, tidak apa-apa. Junet berlalu sambil membawa cangkul. Orang-orang berdatangan untuk melayat jenazah Parto. Dari desa ke desa kabar kematiannya tersiar cepat. Bagi masyarakat yang mengenalnya langsung berdatangan. Turia menatap nanar jasad suaminya yang siap dimandikan. Tangisnya sudah kering hingga tidak mau lagi mengalir. Untuk apa menangisi? Toh dia tidak akan hidup lagi. Putrinya terduduk lemas memandangi tubuh berbaju kaku di hadapannya. Sang kakak membantu proses mengkafani ayahnya. Keduanya mulai tegar dan berlapang dada menerimanya. Menerima bahwa ayah mereka telah berpulang terlebih dahulu menghadap Ilahi. Masih terputar jelas di memori. Manakala rekaman itu memperlihatkan cara juragan membunuh suaminya. Dengan keji membunuh dan mereka melemparkan suaminya ke sungai ketika nyawa sudah terlepas dari badan. Aku akan menuntutmu. Akan kubalas. Batin Turia. Dia mengepalkan tangannya. Wanita setengah abad itu menyembunyikan wajahnya di balik kerudung selendangnya. Dia hanya melirik beberapa tamu yang datang. Kedua matanya mengawasi kehadiran seseorang. Hingga detik ini orang yang ditunggunya tidak kunjung datang juga. Ingin rasanya Turia mencabik-cabik jantung mereka. Bila perlu memakannya sekalian. Pukul 11 siang proses pemakaman berjalan lancar. Parto disemayamkan di belakang rumahnya. Tepat di tanah beberapa hari yang lalu. Dia ributkan dengan Juragan Karso. Tutur tidak tahu jika tanah tersebut sudah dibeli oleh pengusaha teh kaya raya dari kota. Juragan Karso, sampai detik ini dia belum juga datang. Turia berniat akan membeberkan kejahatan Karso di depan orang-orang. Namun, lelaki berkumis tebal itu tidak menampakkan batang hidungnya sedikit pun. Singkat cerita, 7 hari setelah kematian Parto. Nyai,
Nyai Tutur! Seseorang berteriak-teriak sambil berjalan menghampiri Turiah. Turiah dan kedua anaknya terkejut. Ada apa, Din? Anunya siapa, Om Nurdin? Sentak Muslih. Kuburan. Iya, kenapa kuburannya? Turiah menuntun Nurdin untuk duduk di balai-balai gubuk. Ngomongnya yang jelas. Ada apa? Tanya Turiah angkat bicara. Ketiganya memandangi Nurdin dengan tatapan yang heran. Mengapa di siang bolong begini, lelaki 30 tahun itu lari terbirit-birit seperti melihat setan? Kuburan Pak Karto mau dibongkar sama Juragan Karso. Apa? Mulut ketiganya menganga lebar. Ayo, cepat ke sana. Nurdin menarik tangannya. Napas Turiah terengah-engah. Napas Turiah seakan menguliti dadanya. Terasa begitu sesak dan perih mendengar kabar yang dibawakan tetangganya. Air mata yang sempat kering kini membasahi pipinya lagi. Begitupun dengan putri tercintanya, Nirmala. Masih syok atas kepergian ayahnya. Sekarang kabar itu membuat dadanya terasa terbakar. Bagaimana bisa Juragan Karso bertindak semena-mena, sementara tanah kubur ayahnya Nirmala belum kering? Turiah mengepalkan tangannya. Emosinya semakin mempuncah. Andai kata dia tidak malu ingin rasanya wanita setengah abad itu berteriak-teriak keliling kampung. Hari ini, wanita berpakaian kebaya hitam kusam itu akan memberinya pelajaran. Begitu niatnya. Sesampainya di belakang rumah, orang-orang sudah ramai memenuhi lokasi. Kenapa tak satu pun mencegah Karso? Mereka seolah bungkam dan buta. Karso! Turiah berlari sekencang-kencangnya menuju Juragan Karso. Lelaki itu membalikkan badannya. Dia tersenyum sumbang. Kurang ajar kau! Tendangan bebas melayang di perut buncit Juragan Karso. Sontak, Karso tercengkang. Orang-orang kepercayaannya kecolongan. Bedebah! Pekik Karso sambil memegangi perutnya. Dia meringis kesakitan. Muslim mencoba menghalangi ibunya bertindak gegabah. Jangan sentuh makam suamiku! Turiah mengambil alih cangkul dari tangan orang-orang yang akan menggali makam Parto. Wanita berambut keriting itu mengamuk dan melemparkan setiap cangkul ke sembarang arah. Satu cangkul dipegangnya. Tiba-tiba senyum sinis tercipta di sudut bibirnya. Dia memandang Karso penuh kebencian. Mati kau pembunuh! Cangkul diangkat tinggi. Beberapa orang ada yang memundurkan langkahnya. Bu! Teriak Nirmala ketakutan juga tegang. Bu, jangan! Muslim mencoba mencegah sang ibu. Aku tidak akan membiarkan pembunuh suamiku hidup. Kedua matanya melotot, memerah dan berair. Gemuruh di dadanya siap meledak. Juragan Karso gegas berdiri dibantu kedua anak buahnya. Tanpa dinyana seseorang menendang tubuh Turiah. Dia terjerembab. Jamblang, gegas merampas cangkul dari tangannya. Beberapa anak buah Karso langsung memegangi kedua tangannya. Dia diseret dan dipaksa berdiri. Jangan sentuh ibuku! Pekik Nirmala. Lepaskan ibuku! Teriak Muslih. Dia hendak menolong sang ibu, tapi gerakannya kalah gesit dengan kawanan Karso.
Kedua tangannya dipegangi dua orang bertubuh besar dan berpostur tinggi. Orang-orang hanya berbisik dari jauh. Mereka tidak berani menolong keluarga Turiah. Karena bagi siapapun yang ikut campur, Karso tidak akan memberi ampun. Juragan Karso berjalan dengan langkah pongah. Perutnya yang buncit telah mendahului langkahnya. Dia menghampiri wanita setengah abad itu. Satu tamparan melayang ke pipi kusa milik Tutur. Kebas dan panas. Itu yang dirasakannya. Bukannya kesakitan. Tutur menatap tajam Juragan Karso sambil tertawa terbahak-bahak. Padahal tidak ada yang lucu dan pantas ditertawakan. "Wong kendang," sarkas Karso sambil meludah ke sampingnya. "Kenapa? Kau takut kubunuh Karso?" Turiah mendelik sambil tersenyum menyeringai. "Aku takut denganmu. Cuy, jangan mimpi." Orang-orang tertawa mengejek Turiah. "Kau membunuh suamiku, menyiksa di tengah hutan yang gelap. Kau..." Sebuah tamparan membungkam mulut Turiah. "Jangan asal bicara kau, perempuan gila." Tangan Karso gemetaran dan bibirnya berkedut-kedut. "Kenapa? Apa kau takut aksi kejimu terungkap?" "Oh, jangan takut. Orang-orang tidak akan percaya dengan ceritaku. Di malam itu, kau tendang, kau injak, kau pukul, kau sayat-sayat wajah suamiku. Dan kau juga yang menggorok lehernya. Tutup mulutmu, wanita gila." Orang-orang berbisik. Ada yang terkejut, ada pula yang menganggap wanita berambut keriting itu tidak waras karena kehilangan suami. Keringat bercucuran di wajahnya, menyapu semua kulit wajahnya tanpa bersisa. Sesekali peluh menetes mengenai matanya. Perih, tentu saja. Rasanya juga asin kala mengalir ke bibirnya. "Aku akan membuatmu membayar semuanya." Karso mendekatkan wajahnya lebih dekat lagi ke wajah Turiah. Dia meniupkan udara dari mulutnya. Seketika bau tembakau menguar di udara dan juga terendus ke indera penciuman Turiah. Karso melirik ke arah Nirmala. Dia berjalan menghampiri gadis cantik yang mengenakan jilbab. Dia membelai wajah Ayu Nirmala dan... Cuy! Nirmala meludahi wajah Karso. Bukannya marah, Karso tersenyum sambil mengusap air ludah Nirmala di wajahnya. Lalu Karso menjilat telapak tangannya. Dia menjulurkan lidahnya seakan lelaki bandot itu sedang bernafsu. Nirmala bergidik, membayangkan wajah menjijikan Karso. Membuat bulu kuduknya berdiri semua, persis seperti melihat genderuwo. "Jangan sentuh putriku," hardik Turiah. "Aku tidak akan menyentuhnya. Begini saja." Karso menghampiri Turiah. Dia menyilangkan kedua tangannya ke dada. "Tanah ini sudah dibeli oleh pengusaha kaya. Jadi, aku terpaksa membongkar makam Parto. Maaf, kalian bisa saja menguburkan jasad ayah kalian di sini. Asalkan..." Karso melirik Nirmala. "Asalkan apa?" bentak Turiah. Kedua matanya memerah dan berair.
Nirmala menikah denganku. Bando tua, aku tidak sudi menjadikanmu menantu. Pekik Turya geram. Tangannya mengeras dan berkeringat kala memberontak ingin melepaskan diri. Apa kau mau, Cak Ayu? Karso membalikkan badannya menghadap Nirmala. Seakan dia tidak takut dengan bentakan Turya. Nirmala, gadis 20 tahun itu ketakutan. Melihat dan memandangnya saja sudah jijik. Tidak bisa dibayangkan kalau dia menjadi suaminya. Bisa-bisa tayamum 7 tahun 7 bulan. Apa perlu ku potong burungmu, Karso? Geram Turya. Rasanya dia ingin menonjok muka tebal itu. Kenapa? Apa kau yang suka padaku? Tanya Karso. Cuy. Gelak tawa mereka semakin nyaring. Juragan Karso mendekati perempuan berambut keriting itu. Tangannya sambil membelai kumisnya yang tebal seperti kemoceng. Jika Nirmala menikah denganku, aku akan membuat hidupmu berkelimangan harta, wahai calon ibu mertuaku. Karso menatap dengan senyum mengembang. Turya semakin marah mendengarkan ucapan Karso yang semakin ngelantur. Musli akan kuberi jabatan sebagai juragan kedua. Dia akan kunikahkan pada gadis-gadis yang setara tingkatnya denganku. Bergelimang harta istri cantik. Kalau perlu menikahlah dengan 3 perempuan. Kau bisa berganti-ganti setiap malamnya. Karso menatap ke arah Musli. Tutup mulutmu, Karso. Hardik wanita setengah abad itu. Matanya mendelik hampir terlepas dari tempatnya. Lagi-lagi hanya ditanggapi dengan kekehan yang menurut Karso itu lucu. Dia tertawa sambil memegangi perut gembulnya. Kau tidak usah bicara. Aku yang akan menanyakan langsung kepada calon kakak iparku. Bagaimana Kang Musli? Apa kau mau menerima tawaranku? Pertanyaannya membuat Turya dan Nirmala muak. Tapi berbeda bagi Musli. Pemuda itu sedang memikirkan tawaran yang begitu menggiurkan. Seseorang mendekati juragan Karso. Dia mengambilkan cerutu dan menyerahkan kepada lelaki gembul itu. Begitu cerutu dihisap, asap putih membumbung tinggi. Aroma tembakau bercampur cengkeh menyeruak seketika. Orang-orang yang berkumpul menyaksikan langsung diskusi yang begitu alot di antara mereka. Juragan Karso, tidak mudah baginya melepaskan target dari cengkramannya. Ada yang harus dibayarkan sampai target di dalam genggamannya. Bagaimana menurutmu, Mus? Ulang Karso. Musli terdiam. Pemuda berkulit sawo matang itu memandangi wajah ibunya dan juga adiknya. Terlintas sebuah harapan bahwa dia tergoda dengan tawaran juragan Karso. Namun, ini tergantung dengan Nirmala. Apakah dia mau menerima lamaran juragan si kumis kemoceng atau tidak? Aku tidak sudi. Kalau begitu bongkar saja kuburan suamiku. Daripada menikahkanmu dengan putriku. Jangan mimpi. Sengit tutur. Sudah aku bilang jangan banyak bicara. Aku hanya menawarkan sebuah penawaran yang baik terhadap kedua anak-anakmu. Termasuk Nirmala calon istriku. Dek, jawab. Bisik Musli. Nirmala melotot. Maaf juragan.
Saya tidak mau menikah dengan juragan. Saya... Juragan Karso membalikkan tubuhnya. Kenapa? Tanyanya. Lalu dia menghisap cerutu dalam-dalam. Lelaki 55 tahun itu menghampiri Nirmala. Bando tua berkulit gelap itu mendekati Nirmala. Dia membuat gadis cantik itu ketakutan. Kamu keberatan karena aku sudah memiliki istri 3. Gampang saja. Mudah semuanya bagiku. Aku akan menceraikan mereka dan menikahimu. Bagaimana? Kau mau? Nirmala langsung menggelengkan kepalanya. Tidak, juragan. Kau dengar itu, Karso? Apa kau tuli, hah? Turia mengamuk bagai macan betina yang siap menerkam mangsanya. Kau tuli, akan kucongkel telingamu, teriaknya lagi. Nirmala, kenapa ditolak sih? Ucap Musli tidak terima. Sontak membuat Turia dan Nirmala terkejut. Kok Mas Musli? Ah, kamu itu lugu atau bodoh? Tawaran bagus kok ditolak. Juragan Karso tertawa terbahak-bahak. Bongkar saja makam Kang Parto. Aku tidak sudi menikahkan kamu dengan putriku. Oh, pekik kedua anak buah Karso. Turia menggigit tangan dan menendang selakangan mereka. Ada apa ini ribut-ribut? Suara Pak Tatang memecahkan keributan. Dia datang karena ada warga yang melaporkan pertegangan antara Turia dan Karso. Perlahan mereka melepaskan Nirmala dan Musli. Pak RT, ujar juragan Karso salah tingkah. Bando tua itu mau membongkar makam suami saya. Ini tanah saya tapi dijual pada orang lain. Dasar serakah. Tatapannya mengarah pada juragan perut buncit itu. Bukan begitu Pak RT. Hanya kesalahpahaman saja. Karso mendadak menjadi lemah lembut. Dasar manusia bermuka dua. Turia semakin geram dan kesal. Ternyata lawannya hanya sebatas panci kaleng bekas yang lembek. Padahal tadinya beringas dan kejam. Lelaki berbadan tinggi itu tidak hanya datang sendiri, tapi diikuti beberapa ajudannya. Itulah yang membuat Karso mati kutu tidak bisa berkutik. Nirmala. Dia menggenggam erat tangan ibunya. Dia berusaha memberikan ketenangan agar sang ibu tidak emosi. Apalagi menghadapi juragan Karso. Tidak perlu menggunakan otot leher, hanya sia-sia belaka. Karso, ini kan tanahnya Parto. Jangan lagi diganggu-ganggu. Apa kurang luas tanah milikmu? Tanya Pak Tatang. Lagi-lagi Karso mati kutu. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani memandang wajah lawan bicaranya. Jelas dia ketakutan. Pak Tatang merupakan orang terpenting di desanya. Dia memiliki kekayaan dan ajudan yang banyak dan bersenjata api. Namun dia jarang di desanya sebab sibuk. Jadilah Karso bertingkah semena-mena, seolah-olah menggantikan perannya. Bubar, perintahnya. Nggih Pak RT. Juragan Karso dan kawanannya pun meninggalkan tempat tersebut. Namun sebelum mereka benar-benar jauh, mereka mendengar ucapan RT.
Sang RT berpesan kepada Turiah, "Kalau ada apa-apa laporkan ke saya, Bu." Tatapannya mengarah pada gadis cantik di sebelah Turiah. Ada udang di balik bakwan. Tentunya ada tujuan tertentu mengapa Pak Tatang berpesan demikian. Dia seorang duda berusia 58 tahun. Tertarik dengan cantiknya wajah Nirmala. Siapa sih yang tidak tertarik pada kembang desa di desanya? "Saya bisa urus sendiri tanpa bantuan kalian. Lagi pula, saya akan memberi mereka pelajaran dari tangan saya sendiri, Tuan," ucap tutur penuh penekanan. Perempuan setengah abad itu mengambil cangkul yang tergeletak. Dia merapikan makam suaminya dibantu oleh ajudan Pak Tatang. Perempuan itu menolak, tapi Pak Tatang terus saja mendesak sampai pemakaman suaminya rapi kembali. Orang-orang membubarkan diri membawa kabar dan gosip terhangat hari ini. Pastinya menjadi kabar terpanas yang akan tersebar luas di berbagai desa. Sudah pasti, hidup di desa gosip sepanas apapun akan tersebar luas. Seperti CCTV yang merekam kejadian kehidupan sehari-hari, dan beritanya tersebar kemana-mana. Muslim melemparkan cangkul dengan kasar. "Astagfirullah," pekik Nirmala dan ibunya yang terkejut. "Kalian bodoh, dungu," maki Muslih. Bagai petir yang menyambar di atas kepala Turiah. "Jaga ucapanmu, Muslih. Ibu tidak mendidikmu seperti itu." Ibunya mengacungkan jari telunjuknya dan menunjuk wajah putranya. Emosi belumlah reda, tapi wanita berambut keriting dan kusut itu tertimpa emosi yang lebih tinggi lagi. Dia tidak menyangka jika putranya bisa berkata-kata kasar. "Alah!" Muslim menghentak-hentakkan kakinya sambil menuju pintu belakang, menutup dengan membanting keras pintu. "Muslih!" panggil perempuan setengah abad itu. Dia menyusul dan mengejar langkah kaki pemuda 25 tahun tersebut. "Kau kesambet, ha?" Muslim menatap kesal ibunya. "Iya, Muslih kesambet. Harusnya ibu mau menerima lamaran Juragan Karso untuk Nirmala. Nirmala pun sama bodohnya dengan ibu. Hidup akan lebih baik, Bu, kalau adikku menikah dengannya. Kehidupannya terjamin." "Kalau kau merasa menyesal tinggal bersama ibu, pergilah dan tinggal bersama Karso." Rahang Muslim mengeras sambil memegangi pipinya. Bibirnya pun ikut berkedut-kedut. Perempuan setengah abad itu tidak bisa mengendalikan lagi emosi yang sejak tadi tertahan. Apakah salah jika dia bertindak tegas terhadap putranya? Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.